Yo, kembali lagi di channel Fokhauser Anime. Jadi sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, Mimin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan Mimin usahakan kita akan rutin upload untuk menemani sahur kawan-kawan. Ya, sebisa mungkin lah. Jadi sebagai selingan dari alur cerita Grid, karena next video kita udah akan ngebahas lagi alur cerita Grid, maka mari kita bahas terlebih dahulu alur cerita Strongest Dark Mage ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, So melakukan teknik counter death tapi digagalkan oleh Azure Spirit dan dia bahkan terpentalkan sampai mulutnya terlihat berdarah. Tapi akhirnya So yang merupakan shaman tingkat rank cahaya kali ini akan serius. Dia akan mengerahkan seluruh apa yang dia bisa untuk menghabisi tuan muda ketiga, katanya, seperti yang diperintahkan kepadanya dalam misi ini oleh si Lady Seok. Kita pindah ke lokasi Jeong yang masih berkultivasi. Terlihat Azure Spirit masih kesal dengan counter death barusan. Dalam hati dia bilang, jika dia menerima counter death saat dia melakukan sirkulasi ki, itu nggak dihitung mati bunuh diri. Dia hampir aja membuang kesempatanku. Lagian kenapa juga kau mengirimkan counter death kepada orang yang sebentar lagi akan mati, goblok? Namun tiba-tiba Azure Spirit tersentak kaget karena ngelihat Jeong menggabungkan death ki dan juga normal ki-nya. Sambil berkeringat dingin, Azure bilang dalam hati, mustahil. Gimana ceritanya seorang makhluk hidup bisa mengumpulkan death ki? Sialan, dia nggak hanya bisa menguasai prinsip ritual ikatan dalam waktu yang sangat singkat, dia juga bahkan bisa mensirkulasikan ki di tubuhnya yang bahkan nggak punya dantian untuk menyimpan ki tersendiri. Terus sekarang dia mengumpulkan dead ki di dalam tubuh makhluk hidup. Aku benci untuk mengakui ini, tapi bocah ini membuatku sedikit tertarik kepadanya, kata Azure Spirit yang mulai kagum pada Jeong yang baru aja menyelesaikan kultivasinya. Betapa senangnya Jeong berhasil mengkultivasi dead ki-nya berdasarkan teori reverse ki sebelumnya. Tapi jujur aja, Azure Spirit masih sangat penasaran kok bisa Jeong yang merupakan makhluk hidup ini melakukan hal-hal yang harusnya nggak bisa dilakukan oleh seluruh makhluk hidup lainnya. Tapi tiba-tiba Jeong sedikit kaget ngelihat kamarnya kok tiba-tiba jadi berantakan gini. Dan saat ngelihat ke arah Gochan, lah dia kok pingsan. Gimana ceritanya? Apa yang terjadi saat aku sedang berkultivasi tadi? Tanya Jeong kepada mereka. Terlihat Azure Spirit cuma diam aja pura-pura nggak tahu apa yang terjadi dengan Gochan. Sebab si Go ini pingsan karena mulutnya disekap terus oleh teknik darahnya si Azure Spirit. Namun tiba-tiba Demonic Monk mendekati Jeong berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Azure Spirit. Demonic Monk menceritakan kalau Azure Spirit mengharapkan kematian Jeong saat kultivasi tadi. Dan Demonic Monk juga cerita kalau di luar sana ada seseorang yang sedang mengincar tuannya ini. Dengan sangat kesal Azure Spirit menginjak-injak si Monk itu karena dia nggak bisa menjaga rahasia. Tapi sepertinya Jeong sendiri nggak terlalu mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Azure Spirit sih. Dengan nada kesal, Azure bilang ke Jeong, halah, harusnya kau berterima kasih kepadaku karena aku menolongmu dari counter death tadi. Cih. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan sesuatu yang mengerikan dari luar sana. Azure yang sadar apa itu langsung bilang ke Jeong, sepertinya kau berurusan dengan sesuatu yang menjebalkan kali ini manusia. Benar aja, tiba-tiba aura hitam pekat mengerikan terlihat menjalar di lantai dan mengarah ke tempat Jeong berada. Apakah itu? Terus Azure Spirit juga bilang lagi, orang gila macam apa yang mau mengendalikan makhluk ini sebagai familiarnya? Ini adalah siluman dari Gunung Yuye, serangga kulit besi, kata Azure yang ngebuat Jeong harus waspada. Sedikit cerita, spirit yang bersemayam di gunung dikenal dengan siluman gunung alias Chimi. Dan di laut dan sungai disebut dengan siluman air alias Muryo. Sejak dulu orang-orang memanggil siluman-siluman ini dengan nama Chimi Muryo. Dan salah satu dari mereka adalah siluman serangga gunung berkulit besi ini. Siapa sangka ternyata mata kanan So yang terlihat berbeda itu bisa ngeluarin seekor siluman burung mirip dengan elang dengan aura hitam yang terus menyelimutinya. Burung itu memiliki ekor ular. Nah, ternyata burung itulah yang mendapat memanggil dan mengumpulkan serangga untuk mendatangkan bencana, makhluk yang sangat berbahaya dan juga mematikan. Kita kembali ke Jeong yang kini mulai was-was dengan munculnya banyak serangga lain di kamarnya. Dia buru-buru membangunkan Goh dari tidur nyenyaknya itu agar membantunya untuk menghabisi serangga yang jumlahnya nggak terhitung ini. Tapi baru aja Goh menyentuh serangga itu sebentar, kulit tangannya langsung bengkak-bengkak. Serangga itu memiliki tubuh sekeras besi dan gigi setajam silet.
Mereka dapat menghabisi mangsanya dalam sekejap dengan jumlah mereka yang sangat banyak ini. Makanya Jeong menyuruhnya untuk menggunakan ki agar bisa melindungi tubuhnya dari para serangga tersebut. Jeong meminta tolong kepada Azure Spirit agar membantunya juga, tapi Azure malah bilang, "Baiklah manusia, mari kita bertaruh dengan sebuah kesepakatan. Jika kau sekarat, maka kau kalah. Dan karena kau akan mati juga setelah itu, kau harus menyerahkan jiwamu padaku. Tapi jika kau berhasil mengatasi masalah ini dengan kekuatanmu sendiri, aku akan membantumu dengan sepenuh hati mulai saat itu." Mendengarkan itu, Jeong tersenyum sambil menggenggam salah satu serangga tersebut sampai hancur dan dia bilang, "Kau harus menepati janji itu." Sedangkan Go sendiri saat ini berdiri di atas kasur bersama dengan Jeong, makin panik karena serangga itu makin banyak. Jeong terlihat mencari sesuatu yang bisa dibakar karena dia mau membuat api di kamarnya. Jeong bilang, "Jika aku membuat api di tempat ini dengan lentera yang ada di sana, para serangga ini nggak akan bisa melakukan apapun meski mereka sangat banyak." Go pun ngejawab, "Gimana kau mengambil lentera yang ada di ujung sana sedangkan lantai dipenuhi oleh serangga mematikan ini?" Namun tanpa ragu Jeong mengaktifkan ritual ikatan di tangan kirinya sehingga dalam sekejap lentera itu pun tertarik ke arah tangan Jeong yang ngebuat Go benar-benar keheranan sambil bilang, "Hah? Apa-apaan itu? Ilmu gaib kah?" Tapi Jeong bilang kalau nggak ada waktu untuk menjelaskannya. Dia langsung membakar sehelai kain ke api lentera tersebut dan Jeong bilang dalam hatinya, "Siapa yang melakukan hal seperti ini? Di Sword Manor ini nggak ada yang bisa melakukan hal seperti pemanggilan siluman ataupun semacamnya. Jadi Lady Seo kah yang melakukannya? Kalau begitu berarti ada seorang syaman yang dipanggil olehnya. Api ini akan menimbulkan sedikit kerusuhan. Dengan memanfaatkan hal tersebut, aku akan menghabisi bajingan itu di balik semua ini," kata Jeong, kemudian meletakkan kain yang terbakar itu ke atas kasur. Baru aja Jeong mau membakar kasurnya, tiba-tiba serangga yang ada di lantai bersatu membentuk pilar berputar dan mengambil kain yang terbakar itu lalu memadamkannya. Ternyata itu adalah ulah dari salah satu mantranya si So. Dia makin mendekati kamar Jeong dan dia bilang, "Kau kira aku akan membiarkanmu berbuat seenaknya? Bodoh. Mata kananku ini bisa melihat dunia paralel. Dunia paralel adalah dunia Ki. Aku bisa tahu semua taktik yang ingin kau lakukan. Inilah dunia yang kulihat," kata So yang kini menempelkan tangannya ke dinding ruangan Jeong sehingga dia bisa melihat sendiri aliran Ki Jeong dan juga Go, termasuk tali ikatan yang ada di dada Jeong tersebut. Setelah menyuruh Ki Yu, nama siluman mirip So itu, untuk menghancurkan dinding depannya, akhirnya So dan Jeong saling bertatap muka untuk pertama kalinya. Go kebingungan ngelihat siapa wanita yang tiba-tiba datang di hadapan mereka berdua ini. Tapi Jeong sendiri yang udah memprediksi semuanya langsung tersenyum dan dia bilang, "Salam kenal." So yang ngelihat tali ikatan roh di dada Jeong langsung menyadari keberadaan dari Demonic Monk yang menyerang dari atas dan menggunakan Demonic Divide Talisman dengan satu kata perintah Abide. Seketika tangan kematian langsung mengunjam Demonic Monk ke lantai sehingga So bisa menginjak kepala Monk tersebut untuk mengintimidasi Jeong. Sewaktu Go mau menyerang dengan dagger rahasianya, So pun malah duluan melemparkan talisman petir ke tangannya yang ngebuat Go terpental dan dagger pun terlepas dari tangannya itu. Ngeliat itu Jeong langsung menangkap dagger tersebut untuk melakukan serangan counter. Tapi So dengan sangat sigap gak membiarkan perlawanan apapun dari Jeong. Dia langsung memerintahkan Kiyu untuk membunuhnya. Seketika Kiyu menghempaskan banyak serangga sekaligus ke arah Jeong yang ngebuat dia terpental membentur dinding dengan cukup keras. Secara perlahan dan penuh keyakinan So pun bilang, "Tuan muda ketiga, Mo Kyonwon, masuklah ke dalam kegelapan abadi." Serangga yang berjumlah banyak tadi mengerumuni tubuh Jeong tanpa ada satupun tubuhnya yang gak dihinggapi serangga mematikan itu. Ngelihat semuanya berjalan seperti perkiraan dan prediksinya, So pun bilang dalam hati, "Ini lebih mudah dari dugaanku. Apa aku salah paham kalau itu cuma roh hijau?" So pun mengajak Kiyu untuk segera pergi dari sana. Dia berpikir misi yang gampang ini udah selesai. Toh kalau dibiarkan begitu aja, tuan muda ketiga juga akan mati sendiri menjadi makanan serangga-serangga tersebut. Tapi baru aja So melangkahkan kakinya, tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar.
karena dia tahu kalau tuan muda ketiga berhasil bangkit berdiri dari kerumunan para serangga tersebut. Kok bisa? Siapa sangka Jeong tanpa ragu menusukkan dagger di sekujur tubuhnya sendiri berkali-kali sehingga darahnya yang beracun itu menyembur keluar dan langsung membantai semua serangga yang menempel pada tubuhnya tersebut. Betapa kagetnya So ngelihat serangganya langsung keok dan tergeletak di lantai dengan begitu cepat. Tapi dia makin kaget lagi ketika ngelihat Jeong tanpa ekspresi menusuk daggernya ke tubuh sendiri berkali-kali. Malahan dia ngelihat Jeong dengan tatapan intimidasi dan senyuman lebarnya itu. Begitu semua serangga di tubuhnya habis terbantai, Jeong pun menerjang ke depan sekuat tenaga dengan dagger tersebut sambil bilang, "Sayang sekali, darahku adalah racun yang mematikan." Jadi itu juga cara yang bagus ternyata untuk membasmi para serangga. So pun berhasil menghindari serangan dagger dari Jeong dengan menjatuhkan badannya ke lantai. Setelahnya So menyuruh Kyu untuk menyerang Jeong dengan suara teriakannya. Selagi Kyu mengulur waktu, So sadar kalau serangga nggak akan mempan lagi untuk menyerang. Makanya dia pun berniat akan menggunakan magic kuat di tangannya. Secara bersamaan, Jeong juga mengaktifkan ritual pertama dari 8 ritual Talk Destruction. Ritual pengikatan. Seketika Kyu langsung tertarik ke genggaman tangan kirinya dalam sekejap. Ngelihat itu, So benar-benar kaget dan dia panik. Bahkan magic di tangannya tercancel otomatis karena fokusnya teralihkan. Jeong mencengkram leher Kyu dengan sangat keras ngebuat dia nggak bisa bersuara lagi. Tentu aja So panik ngelihat siluman miliknya tersiksa seperti ini. Makanya dia pun buru-buru melangkah ke depan untuk menyelamatkan Kyu. Tapi tiba-tiba langkah So terhenti di tempat karena merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. So yang nyaris jatuh berlutut bilang dalam hati, Kenapa mendadak muncul rasa sakit ini? Rasa sakit yang bis rasakan itu dikirimkan kepadaku melalui hubungan yang kami miliki. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Kyu? Seketika mata So terbuka dengan lebar ketika ngelihat Kyu meronta-ronta kesakitan gak karuan. Dari pandangan mata kanannya ini barulah So sadar kalau tuan muda ketiga ini menyerap demonic ki milik silumannya itu. Betapa kagetnya So ngelihat itu dan dia pun bilang dalam hati, "Mustahil, demonic ki itu berbahaya bagi makhluk hidup. Ki yang dipenuhi dengan yin dan dead ki, kenapa dia bisa melakukan itu?" Kata So yang terdiam kaget ngeliat Jeong menghisap ki dari spirit dengan begitu sadisnya. Di saat yang sama juga, Jeong pun bilang dalam hati, "Ini benar-benar di luar ekspektasiku. Aku hanya menangkapnya untuk mencegahnya melakukan sesuatu, tapi dia ternyata menyimpan dead ki di dalam tubuhnya. Ditambah lagi, ki-nya juga ada sangat banyak. Lebih banyak dibandingkan saat aku membantai banyak orang." Dengan kapasitas sebesar ini, kurasa ini cukup untuk membuat inti dan Tian sekarang. Kata Jeong yang tersenyum puas bisa menyerap dead ki sebanyak ini. Namun tiba-tiba So mengangkat tangannya yang gemetaran sambil bilang, "Berhenti, jika kau terus melakukannya, dia akan mati. Berhenti, tolong berhenti," kata So yang mulai meneteskan air matanya nggak berdaya. Seiring dengan spiritnya makin sekarat lagi, yang ngebuat dia juga makin sakit luar biasa. Ngelihat itu, Jeong pun tersenyum karena situasi seperti ini bisa dia manfaatkan secara sempurna demi keuntungannya. Sekarang kita pindah ke Blazing Flower Hall, tempat kediaman Lady Seok. Terlihat di sana Lady Seok dan pengawalnya menunggu dengan tegang apakah So berhasil melakukan misinya. Selain itu, sebenarnya Lady Seok memberikan 2 misi untuk So. Pertama itu menghabisi Mok Yeon-won, dan yang kedua merebut kembali 2 manuskrip rahasia. Dalam hati Lady Seok beranggapan kalau terjadi situasi terburuk pun dan dia nggak bisa mendapatkan manuskrip rahasianya, maka dia harus memastikan nggak ada orang yang bisa mendapatkannya. Tiba-tiba salah satu pelayannya bilang, "Nyonya pertama, Shaman itu udah kembali." Ngelihat itu, Lady Seok langsung tersenyum dengan lebar karena kalau So udah kembali itu artinya misinya pasti berhasil. Sambil tertawa dia pun bilang dalam hati, "Mok Yeon-won sialan itu pasti udah mokat dan manuskrip rahasianya akan menjadi milikku. Sekarang putraku akan menjadi Lord Manor." Pengawal dan pelayan pun langsung memberikan selamat kepada Lady Seok. Tapi begitu So menghentikan langkahnya, tiba-tiba ngelihat itu Lady Seok pun keheranan dan dia bilang dalam hati, "Apa? Kenapa dia berhenti?" Dia pun meminta So untuk datang lebih dekat untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Tapi saat ini terlihat dari wajah So yang berkeringat dingin dan tiba-tiba dia menarik napas yang panjang sambil menutup matanya dan mengangkat tangan sebagai permohonan maaf lalu berteriak,
Nyonya pertama yang agung, mohon maaf, kami dari Pavilion Ghastly Spirit gagal menghabisi tuan muda ketiga Mo Kyung-won. Spontan mereka semua kaget mendengarkan ucapan tersebut, dan tentu aja yang paling kaget di sini adalah Lady Seok sendiri. Dari wajah emak-emak ini dia langsung terlihat panik luar biasa dengan keringat yang mengucur deras di wajahnya. Sedangkan So sendiri sebenarnya sangat malu melakukan hal seperti ini. Dalam hati dia bilang, keparat licik, dia memang iblis membuatku melakukan hal seperti ini. Jadi sebelumnya sewaktu So nggak berdaya dan meminta spiritnya untuk dilepaskan, Jeong sengaja bilang ke So, bongkar Lady Seok dengan kata-katamu sendiri. Kau bilang kau akan melakukan apapun untuk menyelamatkan spirit kecilmu ini, bukan? Bahkan jika aku membunuhmu di sini, dia akan mengirimkan orang lain untuk membunuhku nantinya. Pasti orang itu juga berasal dari Pavilion Ghastly Spirit sama sepertimu. Itulah kenapa aku menyuruhmu untuk membongkarnya, sehingga Pavilion Ghastly Spirit dan Lady Seok akan bermusuhan. Jujur bagi So, melakukan hal seperti ini akan menjadikannya sebagai pengkhianat Pavilion Ghastly Spirit. Tapi karena dia nggak ada pilihan lain sekarang, maka dengan terpaksa So pun bilang ke Lady Seok, Anda bilang kalau Tuan Muda Mok dirasuki. Anda meminta agar kami membasmi spirit tersebut dan menghabisi Tuan Muda Mok. Tapi dari apa yang saya lihat, Tuan Muda Mok nggak dirasuki. Jadi tolong jangan pernah meminta permintaan seperti itu lagi kepada Pavilion Ghastly Spirit, kata So dengan sengaja membesarkan suaranya, sehingga suaranya menggema dan terdengar jauh sampai ke manor luar. Seketika para pengawal dari Outer Manor gempar mendengarkan teriakan tersebut, dan perintah dari Lord Outer Manor pun turun untuk pergi ke Blazing Flower Hall dan menangkap Lady Seok. Dalam sekejap para martial artist dari Outer Hall datang ke tempat mereka. Terlihat pelayannya mulai panik, dan yang paling panik tentu Lady Seok sendiri yang keringatnya nggak berhenti berkucuran, ngebuat make up tebalnya rontok sehingga ekspresi panik dan kesalnya memunculkan kerutan wajah tua dengan begitu jelas. Dalam hatinya dia nggak berhenti mengucapkan nama Mo Kyung-won yang udah membuat situasinya menjadi parah kacau balau seperti ini. Selagi Lady Seok dan pelayannya ditangkap, So pun melangkah keluar dari Blazing Flower Hall. Namun tiba-tiba Jeong memanggilnya dari atas dan menanyakan apa So udah melakukan apa yang dia minta, sambil menunjukkan Kyu yang masih tersiksa dalam genggamannya. So mengaku udah melakukan semuanya, dan itu terlihat dari keributan yang terjadi di kediaman Lady Seok. Tapi jujur dia sangat kesal ngelihat semuanya berjalan seperti keinginan Mo Kyung-won ini. Dengan Lady Seok tertangkap dan menjadi tersangka percobaan pembunuhan, selain membuat Lady Seok bermusuhan dengan Pavilion Ghastly Spirit, udah pasti Pavilion akan mencap So sebagai pengkhianat mutlak, dimana mungkin dia harus kabur selamanya dari pengejaran. Ngerasa udah melakukan tugasnya, So pun meminta agar spiritnya dikembalikan sesuai janji. Tapi Jeong malah tersenyum dan dia bilang, sebelum aku mengembalikannya ada yang ingin kutanyakan kepadamu terlebih dahulu. Gak berselang lama, So pun kembali ke ruangan Jeong dan Goh, karena Jeong memintanya informasi lebih detail terkait Chime Moryu, khususnya tentang orang-orang yang mengendalikan siluman dari Pavilion So berasal. Ngelihat ikatan Gyeomwon dengan Demonic Monk, dugaan So memang benar kalau Tuan Muda ketiga nggak dirasuki sama sekali. Nggak seperti info yang dikatakan oleh Pavilionnya. Bahkan Tuan Muda ketiga ini menjadikan spirit tersebut menjadi familiarnya. Tapi yang So nggak paham kenapa Tuan Muda ini menjadikan spirit yang penuh kebencian menjadi familiarnya itu. Selain itu lebih mengagetkan lagi sampai membuat So benar-benar berkucuran keringat. Ternyata Tuan Muda masih menyimpan satu familiar lagi yang bahkan wujudnya nggak bisa dia lihat sama sekali. Karena ngelihat Kyu kembali disiksa, akhirnya So pun cerita kalau Chime Moryu ada 6 tingkatan. Dari yang paling rendah yaitu Omnious Beast, Strange Beast, Mythical Beast, Demonic Beast, Sacred Beast, dan yang paling tinggi adalah Divine Beast. Semakin tinggi levelnya, maka beast tersebut akan semakin berbahaya. Di Pavilion Ghastly Spirit ada 3 orang termasuk So yang bisa mengendalikan beast semacam itu sebagai familiar spirit mereka. Selain So ada Goh, orang luar yang udah lama membantu Pavilion Master. Dia mengendalikan Strange Beast di Gunung Luwu yang sering dipanggil dengan Gudao. So sendiri nggak tahu seperti apa kekuatan penuhnya, tapi yang jelas bisa menimbulkan bencana.
Kemudian satunya lagi adalah Master Pavilion Ghastly Spirit. So nggak tahu Chimimoryo seperti apa yang dia kendalikan, tapi So yakin si Master pasti mengendalikan beast tingkat tinggi, kemungkinan mythical ataupun demonic beast. Agar infonya lebih jelas, So pun menyerahkan buku Classic of Mountain and Seas yang sangat lengkap terkait dengan Chimimoryo kepada Jeong. Setelah membaca sekilas buku tersebut, Jeong pun tersenyum dan dia bilang dalam hati, jika serangga gunung kulit besi aja punya dead key sebanyak itu, pasti menyenangkan jika bisa mempunyai Chimimoryo dengan level yang lebih tinggi. Kata Jeong yang kini punya niatan untuk menyerap dead key dari Chimimoryo yang lain. Puas dengan semua informasi yang So berikan, akhirnya Kyu pun dikembalikan kepada So. Dan setelahnya Jeong memaksa So untuk keluar karena nggak ada hal yang berguna lagi yang bisa diambil. Sambil ngelihat kepergian So yang terlihat kesal itu, Jeong pun bilang dalam hatinya, sungguh hari yang beruntung. Lady Seong gak akan bisa melakukan apapun lagi kepadaku sekarang, dan dia selalu diawasi oleh orang-orang sekitarnya juga. Semua ki yang kuserap tadi dari spirit milik si So itu udah cukup untuk membuat sebuah energi core atau dantian. Sekarang aku akan bisa mempelajari martial art. Dan belum habis Jeong bicara dalam hatinya, tiba-tiba pengawal Goh nanya, apa semua ini akan baik-baik aja? Bukankah Shaman yang membenci Jeong itu bisa aja membalaskan dendam suatu saat nanti? Jeong mengiyakan hal tersebut, tapi dia ngerasa kalau So nggak akan bisa membalaskan dendam sedikit pun kepadanya. Sambil tersenyum, Jeong bilang, sekarang adalah saatnya bagimu untuk memenuhi bagian dari janjimu itu. Ya, Jeong berbicara dengan Azure Spirit. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya So pun udah berada cukup jauh dari Mok Manor. Ngelihat Kyu yang gak berhenti meronta kesakitan dan bergetar hebat, So yakin kalau spiritnya akan mati sebentar lagi. Sambil memeluk spiritnya, So makin kesal dan dia bilang, Mok Kyo Nuwun, aku memang mundur dulu saat ini, tapi nanti aku pasti akan kembali. Belum habis dia bicara dalam hatinya, tiba-tiba dia mendengarkan suara misterius yang bilang, sepertinya kau merencanakan untuk membalaskan dendam ya. Mendengarkan suara itu, mata So benar-benar terbuka dengan lebar. Bahkan mata kanannya mulai terasa kesakitan. Dia pun buru-buru mundur untuk menjauh dari suara tersebut, tapi mata kanannya terlihat mulai berdarah. Sambil berkeringat dingin, So bilang dalam hati, ini pasti reverse murder. Nggak mungkin, kenapa bisa seperti ini? Gimana mungkin seseorang bisa menerima makhluk jahat dan kejam seperti... Tiba-tiba sepasang tangan muncul dari belakangnya dan mengambil sebelah mata So. Dia pun berteriak sangat kesakitan. Tiba-tiba dia memasuki dimensi yang berbeda. Semua yang berada di sekitarnya menjadi merah. Bulan langit menjadi merah. Di saat itu pula Azure Spirit secara perlahan dan terbalik turun dari langit-langit dan tepat berada di hadapan wajah So sambil bilang, kau masih terlihat cantik walaupun hanya dengan sebelah mata. Setelah itu tiba-tiba dari sebelah matanya yang hancur dan mulutnya darah yang sangat deras keluar tanpa henti. Dia sama sekali gak bisa berbuat apapun dan bahkan gak bisa bernafas. Dia begitu ketakutan saat itu. Serangan di tempat yang berbeda, Lady Seok yang udah dibawa ke tempat Outer Hall Master untuk dimintai penjelasan. Di sana Lady Seok membantah segala tuduhan dan malah mengatakan kalau Tuan Muda Ketiga dan juga Pavilion Ghastly Spirit bekerja sama untuk menfitnahnya. Tapi dengan intimidasi, Outer Hall Master menyuruh Lady Seok untuk diam dan mengatakan kalau mereka akan melakukan investigasi yang mendalam soal ini. Dia bilang, kami akan melakukan dengan seadil mungkin. Kami akan mencari tahu tentangmu, putra kedua dan juga putra ketiga. Setelah Lady Seok pergi, Outer Hall Master berpikir sejenak dan dia bilang dalam hati, kenapa Lady Seok dan anaknya mau menghabisi Tuan Muda Ketiga? Apakah karena perebutan menjadi Manor Master? Tapi bukannya mereka menganggap Tuan Muda Ketiga itu terlalu berlebihan? Tuan Muda Ketiga itu kan gak memiliki bela diri yang hebat dan latar belakangnya juga biasa-biasa aja. Atau mungkin ada alasan lain yang gak terpikirkan olehku. Kalau diingat-ingat lagi ketika aku berbicara dengannya sebelumnya, dia juga terlihat gak biasa dan ada yang mengganjal. Biasanya dia langsung arogan ketika ada orang yang menundukkan kepala di hadapannya. Baiklah, aku akan cari tahu sendiri setelah ini. Di tempat lainnya terlihat Jeong sedang bermeditasi di kamarnya. Goh Chan terlihat sedang tidur dan Demonic Monk mengawasinya. Nggak berselang lama juga Azure Spirit kembali setelah menghabisi So. Dia cukup terkesan ngelihat banyaknya dead key yang memancar dari tubuh Jeong saat ini. Sambil mendekati wajah Jeong, Azure Spirit pun bilang,
Gak aku sangka dia menyerap ki siluman Kiyu itu dengan cukup banyak. Aku lumayan tertarik ketika dia mengatakan kalau dia akan menggunakan Dead Ki untuk menciptakan dantiannya. Tapi mungkin itu bukan hal yang mustahil baginya. Banyak hal yang mustahil yang udah dia perlihatkan sejak aku ketemu dengannya. Tiba-tiba Jeong membuka matanya dan ngeliat Azure Spirit tepat berada di depan wajahnya. Jeong bilang, "Ngapain kau?" Tentu Azure Spirit langsung awkward dan kesal memalingkan wajahnya. Jeong pun bilang lagi, "Ada sesuatu yang ingin kuperiksa. Aku mau lihat apakah benar ini dantian yang kau maksud." Mendengarkan itu, Azure Spirit pun langsung bilang, "Hah? Apa-apaan? Mana ada orang yang bisa menciptakan dantian dalam waktu sehari? Jika kau berusaha, mungkin kau bisa Tiba-tiba Jeong memotong dan dia bilang, "Kumpulan ki di bawah pusarku ini, apakah ini yang namanya dantian?" Mendengarkan itu, Azure Spirit mulai berkeringat dan dia mendekati Jeong untuk memeriksanya. Azure Spirit bilang, "Baiklah, aku akan meletakkan tanganku di bawah pusarmu dan memasukkan jariku ke dalam dantian yang kau maksud itu untuk memeriksanya." Tapi tangan Azure Spirit sama sekali gak bisa menembus bawah pusar Jeong. Dia benar-benar kaget karena ini baru pertama kali dia rasakan sejak menjadi spirit. Bahkan dia meminta Demonic Monk untuk mencoba menembus tubuh Jeong, tapi sama sekali gak bisa. Azure Spirit pun mencoba hal itu ke Goh-chan yang sedang tidur, tapi ternyata berhasil. Bahkan Goh yang lagi tidur langsung berteriak dan pingsan seketika. Jeong pun nanya, apa nggak ada cara lain untuk memeriksanya? Azure Spirit ngejawab kalau ada satu cara lain. Tapi belum habis dia menghabiskan penjelasannya, ada seseorang yang mengetuk kamar Jeong saat itu dan dia bilang, "Tuan muda, apa kau masih bangun? Saya adalah Sang Wook Baik, Outer Hall Master." Jadi siapa Outer Hall Master ini? Sang Wook Baik atau Outer Hall Master adalah salah satu bawahan setia Moksur Manor yang telah melayani dari generasi ke generasi. Kepercayaan dan pendiriannya itu sangat kuat. Orang-orang bilang kalau putra yang didukung olehnya hampir pasti akan menjadi pemimpin Moksur Manor selanjutnya. Oleh sebab itu pula Lady Seo nggak bisa apa-apa di hadapannya tadi. Bisa dibilang saat ini dia adalah orang yang paling berpengaruh di Moksur Manor. Outer Hall Master pun masuk ke ruangan Jeong. Dia langsung berlutut di hadapan tuan muda ketiga dan meminta maaf atas kejadian yang baru-baru ini. Namun Jeong dengan santai bilang kalau nggak ada masalah. Tiba-tiba Outer Hall Master berdiri seperti mau mencengkram kepala Jeong, tapi dia pun berhenti seketika. Jeong kebingungan apa yang mau dilakukannya. Pak tua itu pun langsung beralih dengan menepuk-nepuk pundak Jeong dan juga berbahasa basi. Outer Hall Master nanya ke Jeong, "Oh ya, BTW di mana dagger yang aku berikan kepadamu?" "Dagger yang aku berikan untuk melindungi diri saat Manor Master sakit. Aku memberikannya kepada semua tuan muda." Jeong ngelihat ke arah Goh-chan yang masih pingsan dan dia bilang kalau daggernya ada di laci. Outer Hall Master pun ngejawab, "Ahaha, gitu. Aku akan sedih kalau kau menghilangkannya." Namun tiba-tiba Jeong menatap Outer Hall Master dengan cukup intens dan dia bilang, "Oh iya, tapi setelah dipikir-pikir soal dagger itu, aku nggak pernah ingat pernah menerimanya." Dan Outer Hall Master dengan pandangan yang sama seriusnya pun ngejawab, "Karena memang aku nggak pernah memberikannya." Tapi tiba-tiba Pak tua itu langsung menyerang Jeong. Namun dengan gesit Jeong menghindarinya menggunakan lompatan yang cukup presisi. Tapi begitu, Outer Hall Master adalah seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Dalam sekejap dia langsung mengunci titik meridian Jeong dan dia bilang, "Pertama, tuan muda ketiga selalu arogan di hadapan orang lain yang merendah dengannya. Kedua, setelah dihajar babak belur oleh tuan muda keempat 2 tahun yang lalu, tuan muda ketiga selalu terkejut saat ada yang tiba-tiba berpose seperti mau memukul di hadapannya. Namun yang kau lakukan tadi sama sekali bukan kebiasaan dari tuan muda ketiga. Aku udah mengunci meridianmu dan kau nggak akan bisa bergerak sama sekali. Jadi mengakulah siapa kau dan di mana tuan muda ketiga yang asli." Tapi Jeong tiba-tiba yang mau jatuh pun tersenyum. Dia menapakkan kakinya dan berdiri sambil bilang, "Azure Spirit." Ngelihat itu Outer Hall Master sangat kaget dan dia bilang, "Hah? Apa?" Azure Spirit dalam sekejap langsung menghantamkan tubuh Outer Hall Master menembus tubuhnya dan mencengkram dengan kuat jantungnya sambil bilang, "Aku bisa membunuhmu kapan saja." Sambil tersenyum di hadapan Outer Hall Master, Jeong pun bilang, "Kau memang hebat, Azure Spirit." Azure Spirit juga bilang ke Jeong, "Jadi begitu, kau berhasil menciptakan dantian dari Dead Ki. Jadinya tubuhmu kebal terhadap kuncian meridian. Tapi sekarang kau ketahuan. Apa yang kau lakukan? Kau nggak bisa tinggal lagi di sini, bukan?" Namun sambil tersenyum tipis, Jeong memancarkan aura kegelapan yang cukup pekat dan Outer Hall Master yang ngelihat itu di hadapannya langsung merinding disco sambil bilang dalam hatinya, "Hah?
Dia bicara dengan siapa? Apa yang sedang terjadi di sini? Rasanya seperti ada sesuatu yang mencengkram jantungku dengan sangat kuat dan bisa menghancurkan jantungku kapanpun. Tapi aku sama sekali nggak bisa merasakan keberadaannya. Apa aku telah membuka sesuatu yang harusnya nggak boleh ku cari? Oke, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan segera lanjutan alur cerita Strongest Dark Make hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.